Inilah dia, Rosiana Silalahi. Berbeda pandangan politik bahkan dengan partai-partai pendukung pemerintahan atau Presiden Jokowi. Bagaimana konstelasi pemilu presiden di 2019 jika Gerindra dan Demokrat bersatu? Saya Rosiana Silalahi. Inilah SBY bertemu Prabowo Subianto, Prabowo dan AHY di 2019. Kampanye plus, 20 second. Semangat ya, semangat nanti ya. Oke. Kampanye plus, 5, 4, 3, 2. Silakan hashtagnya adalah temu SBY Prabowo. Perhatikan tulisannya dan mention Kompas TV. Malam hari ini sambil kita mencermati apa yang terjadi di Cikeas, pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat dan Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak SBY dan Bapak Prabowo Subianto. Saya di sini akan bersama para narasumber yang menginspirasi bagi Anda semua. Saya mulai dari sebelah kiri saya, yaitu Wassekjen PDI Perjuangan Bu Ahmad Basara. Perempuan Peduli Indonesia, Mbak Emi Hafil. Saya adalah Dewan Pembina Partai Demokrat, Bapak Ahmad Mubarok. Dan dosen ilmu politik Universitas Indonesia. Mereka yang saya ingin terlibat aktif dalam diskusi ini, yaitu peneliti senior SMRC atau Saiful Mujahid Research and Consulting, Sirajuddin Abbas. Dan sengaja saya menyebutkan nama yang terakhir ini bukan bermaksud apa-apa, tapi karena partai ini memang sedang galau. Apakah tetap mendukung Presiden Jokowi atau bisa berubah tempat nantinya? Meskipun ia seorang tulen, tapi ia juga terlibat aktif di Partai Kebangkitan Bangsa, Bung Maman Imanul Haq. Seperti yang tadi saya sudah katakan, pertemuan politik memang biasa saja, tetapi pertemuan politik ini adalah pertemuan politik pertama antara Pak SBY dan Pak Prabowo Subianto setelah 2014 menjelang pemilihan presiden kemarin. Dan ini tidak bisa dipandang sebagai pertemuan politik biasa, karena dua partai ini paling sering berbeda pandangan dengan partai-partai pendukung pemerintah. Di antaranya adalah undang-undang pemilu yang mensyaratkan 20% dan 0% dimenangkan oleh 20% dan juga Perpu Ormas. Inilah yang membuat mengapa pertemuan politik di Cikeas kali ini menjadi penting. Saya ingin tanya dulu, apakah di Cikeas sudah terjadi sesuatu atau sudah ada tanda-tanda kedatangan Pak Prabowo Subianto? Karena saya dengar jam 8 rencananya Pak Prabowo Subianto akan datang ke Cikeas. Ada Liga di sana. Liga, benar sudah dapat dipastikan pukul 20 nanti Pak Prabowo akan tiba di Cikeas? Informasi yang terakhir kami dapatkan adalah di pukul 20.30 atau setengah 9 malam ini, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan datang ke kediaman Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Lalu kemudian pada pukul 20-nya nanti adalah para tokoh-tokoh Gerindranya. Lalu bagaimana dengan tokoh-tokoh Partai Demokrat sendiri? Mereka sejak sore hari detik ini kami melaporkan kepada Anda dimanapun Anda menyaksikan program ini, mereka sudah berdatangan. Tadi kami melihat ada Ketua Umum Harian Sarif Hasan, kemudian ada
Hinca Panjaitan dan juga Roy Suryo, serta kemudian ada beberapa tokoh-tokoh yang terus menyusul. Artinya memang dari tuan rumah yakni Partai Demokrat sudah menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan rombongan. Lalu bicara persiapannya, Rosi, apa yang sudah disiapkan? Tadi kami melihat secara visual ada beberapa gerobak nasi goreng. Nah, kami bertanya kemudian kepada salah satu tim protokoler yang ada di Cikeas Jawa Barat, buat apa gerobak nasi goreng yang hadir di pendopo Cikeas ini? Rencananya nanti antara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan kemudian Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono akan menikmati nasi goreng bersama di pendopo. Mungkin sudah bisa disaksikan. Kursi sudah disiapkan oleh tuan rumah yakni Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Lalu mereka akan menikmati makan malam bersama dan kemudian akan dilanjutkan dengan rapat. Rencananya rapat itu kami tanyakan apakah bersifat terbuka, bisa kami liput, bisa kami pantau, atau justru bersifat tertutup. Mereka sejauh ini menyatakan rapat akan dilangsungkan tertutup berupa agenda internal. Tapi apa yang akan dibahas, kami mencari pembenaran, konfirmasi dari beberapa orang. Salah satunya tadi kami mendapatkan pernyataan dari Ketua Umum Harian Partai Demokrat Edi Sarif Hasan yang menyatakan tidak menutup kemungkinan bahwa pembahasan antara kedua tokoh nasional ini akan membahas hal-hal yang bersifat kenegaraan dan situasi politik hari ini. Artinya tidak menutup kemungkinan bahwa kedua partai besar ini, Partai Gerindra dan kemudian Partai Demokrat, akan membahas kemungkinan jika nantinya MK tidak mengabulkan gugatan terkait ambang batas presidensial yang diketok palu di Senayan pada pekan lalu yang menyebutkan atau memutuskan 20% ambang batas, dan ini merupakan angka yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Gerindra dan Demokrat. Baik. Tapi yang menarik adalah ketika Anda tadi mengatakan bahwa ini adalah pertemuan pertama, iya, karena apa? Pasca Pilpres 2014, Gerindra, utamanya Prabowo Subianto saat itu yang mencalonkan diri melawan Joko Widodo dalam sukses politik di tahun 2014, berharap sekali dengan suara yang dimiliki oleh Partai Demokrat. Namun Partai Demokrat mengambil jalan tengah untuk tidak memberikan dukungan ke siapa-siapa dengan mengatakan mereka netral. Artinya pertemuan antara kedua partai politik pada tahun 2014 sudah terjadi, namun deadlock. Lalu kemudian terjadi lagi pada Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana Samudra Mahkota dari Susilo Bambang Yudhoyono yakni Agus Harimurti Yudhoyono mencalonkan namun tidak lolos di putaran kedua. Yang lolos adalah calon dari Partai Gerindra. Baik, Riga. Di putaran kedua, nyatanya Partai Demokrat pun juga tidak memberikan dukungan. Artinya mereka juga tetap mengambil jalan tengah untuk tidak memberikan dukungan baik pada calon nomor 2 maupun calon nomor 3 pada Pilkada lalu. Artinya deadlock juga terjadi di Pilkada DKI Jakarta. Lalu apakah pertemuan yang hari ini bisa memecah kebuntuan antara kedua partai politik ini? Nanti kita akan amati bersama, Rosi. Baik, saya akan kembali lagi ke Anda. Jika memang sudah ada, saya akan kembali ke Anda nanti jika sudah ada konfirmasi atau kita sudah mendapat gambarannya bahwa Prabowo Subianto dan para wakil ketua umum serta sekjen dan nanti Cikeas. Sebelumnya kami akan membahas dulu apa yang membuat pemerintahan Jokowi ini terkesan tidak merangkul kawan, tapi justru menambah lawan politik. Saya mulai dulu dengan Perpu Ormas. Hari ini kita mendengar yang disebut dengan emak-emak. Kita tepuk tangan dulu buat emak-emak yang memang jangan berani-berani lawan emak-emak. Coba tunjuk tangan siapa emak-emak. Tuh, di situ. Hari ini mereka mengadakan aksi untuk bertemu, rencananya ketemu Pak Presiden Jokowi ya hari ini ya, rencananya supaya segera mengundangkan Perpu Ormas. Tetapi di satu sisi Perpu Ormas ini dianggap mengembalikan semangat otoritarianisme Orde Baru. Saya ke Pak Kusno dulu. Apa yang membuat semangat menghadap atau menghentikan paham radikalisme di tanah air ini dianggap sebagai sesuatu yang mengembalikan semangat Orde Baru? Sebetulnya kembali lagi Mbak Rosi, kalau kita bicara tentang demokrasi, itu pertama indikatornya adalah excluding use of force, ya, memikirkan kompetisi dengan tanpa kekerasan. Yang kedua itu partisipasi penuh. Yang ketiga itu adalah civil and political liberties, kebebasan sipil dan politik, kebebasan berorganisasi, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan pers. Itu sebenarnya bagian penting di dalam konteks
kita berdemokrasi. Nah sayangnya di dalam Perpu Ormas ini Apa yang Anda khawatirkan? bukan khawatirkan di dalam konteks ini, tapi begini, kita sebenarnya ada undang-undang, kenapa harus dengan Perpu? Terus kemudian Perpu itu visionnya apa? Kita niatnya apa di dalam konteks politik ini? Apakah ini dalam rangka meminggirkan semua lawan-lawan politik di 2019? Jadi bahasa saya biasanya interlocking to maintain the power for 2019 election dengan berbagai macam cara. Jadi sederhana itu untuk para penonton berusaha untuk menghalau, berusaha untuk meminggirkan bahkan di dalam tanda kutip bisa dikatakan membunuh lawan-lawan politik dengan cara itu. Sehingga Perpu Ormas ini langsung, Anda lebih melihat bahwa ini untuk kepentingan Presiden Jokowi kepentingan rezim politik. Sebenarnya ini persoalan yang kita hadapi secara bersama-sama. Jadi secara politik sebetulnya ini kan yang kita perjuangkan secara politik ini tidak dibenarkan dalam era demokrasi. Kalau kita memang memilih demokrasi, makanya kita seringkali dianggap kembali lagi ke era Orde Baru. Padahal itulah yang kita di 98 turun ke jalan, kita meminta DPR untuk sebetulnya kebebasan sipil dan politik ini diperjuangkan. Salah satunya kebebasan membentuk organisasi. Dan nanti secara substansi kita bisa cara ini baru mekanismenya. Belum secara mekanisme Anda Mbak Eni, Anda termasuk dari bagian kaum perempuan yang hari ini datang untuk segera mengundangkan Perpu Ormas ini menjadi undang-undang. Apa yang Anda cemaskan? Padahal Anda seorang aktivis demokrasi, seharusnya saya tidak tahu, apa Anda tidak melihat ini sebagai bagian yang membungkam semangat berbicara atau berpikir? Ya, kalau logikanya antara vertikal antara negara dengan rakyat, apa yang dikatakan oleh Gus tadi itu betul. Tetapi yang kita hadapi saat ini pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kelompok warga negara terhadap kelompok warga negara yang lain. Dan selama 10 tahun itu terjadi, negara absen untuk melindungi. Bagaimana seorang anak kecil dipukulin, gitu ya? Bagaimana partai politik bisa memakai agama lalu dipakai dipecah dua lah itu masyarakat Indonesia, bela Islam sama yang anti Islam, gitu ya? Dan itu dengan dengan terbuka dilakukan. Tapi apa kaitannya dengan Perpu Ormas? Bukankah ini lebih pada karena itu dilakukan oleh ormas. Karena itu adalah dilakukan oleh ormas. Anak saya di universitas, ya. Di universitas terkenal di Beringin di mana Mbak Husnu sebagai dosen. UI maksudnya? Ya, UI maksudnya. Ya, jadi alumni UI. Ya, dia tidak nyaman di kuliahnya. Karena apa? Karena di situ merasa tertekan. Lalu karena kelompok ya yang menjadi bagian dari kelompok organisasi yang sudah dibubarkan itu berusaha untuk merekrut ya, mahasiswa-mahasiswa baru dengan cara-cara yang hampir bullying. Bagaimana dengan argumentasi bahwa ini kita kembali pada zaman Orde Baru? Betulnya enggak, karena ini kan yang dilakukan oleh Perpu ini adalah bahwa pemerintah bisa dengan cepat mencabut secara administrasi. Karena kalau itu lewat pengadilan, maka itu prosesnya lama. Dan kita tahulah proses pengadilan di Indonesia seperti apa. Gitu. Dan paham ekstremis itu udah masuk kemana-mana. Kita punya teman yang anaknya dibawa jalan-jalan ke mall, tiba-tiba diculik. Kemudian anak itu diantar tiap hari ke sekolah. Kemudian di tiap hari di sekolah itu ternyata dia tidak sekolah. Jadi ternyata dia sudah calon pengantin tuh bom. Siapa yang melindungi? Kami ibu-ibu. Siapa yang melindungi anak-anak kami? Masuk mengatakan adanya para radikalisme yang sudah menguat dan negara harus intervensi. Harus intervensi. Bertentangan Ini dengan dapat hati-hati. Kalau menurut saya, apalagi menyebut Islam dalam konteks itu, jangan lupa konstruksi bangsa ini direbut dengan teriakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi hati-hati di dalam menyelesaikan persoalan. Dalam ilmu politik, dalam teori-teori politik yang namanya social cleavage. Jadi bagaimana pengelompokan di masyarakat, kepentingan-kepentingan di masyarakat, agama itu biasa saja. Mbak, lihat di Jerman saya harus atau di karena Amerika, menurut saya itu sama saja konstruksi konstitusi Amerika itu sangat Kristen, sangat religius. Biasa saja. Biasa saja. Caranya Biasa jangan saja. menggunakan power based approach di dalam menyelesaikan masalah. Ada legal based approach.
ada pendekatan hukum, ada pendekatan kepentingan, kebutuhan dan sebagainya. Dialog lah. Oke, itu kaitannya Itu demokrasi tanpa kekerasan. Ketika pilkada menggunakan agama dan Mbak Wisnu mengatakan itu biasa saja. Biasa saja selama tidak melanggar aturan undang-undang Itu pemilu, sebenarnya yang dijawab. selama tidak kemudian Saya ada tidak bicara soal itu kriminalitas di sebetulnya. dalam konteks. Saya tidak bicara soal itu sebetulnya. Saya bicara sehari-hari. Bagaimana seorang anak di sekolah itu dibully. Bagaimana anak-anak itu diracun dengan paham-paham yang menyebabkan si anak itu hasil penelitian ini ya. Dan itu kita lihat di anak-anak sendiri. Anak-anak itu memilih berteman hanya dengan yang seagama. Anak-anak itu menjadi pembenci umat agama lain. Anak-anak itu menjadi bermusuhan. Dan anak-anak dibawa demo dan bunuh. Itu yang kita bicarakan. Sebagai emak-emak, kami nggak bicara soal politik lah, gitu loh. Udahlah, itu Jadi urusan ini politik. lebih kepada kekhawatiran para ibu. Ini terjadi horizontal, ini bukan vertikal. Negara harus Makanya, melindungi. maka Negara dia sebentar, lebih- saya belum selesai bicara. Negara harus melindungi masyarakat dari tekanan kelompok-kelompok yang melakukan sweeping, yang melakukan persekusi, sehingga orang takut bicara. Anak saya takut bicara. Mahasiswa yang tidak sepakat dengan mereka takut bicara. Ini yang kita bicarakan. Bagaimana seorang dosen bisa menyatakan bahwa upaya negara yang selama 10 tahun Presiden SBY sebagai presiden, saya berteman dengan Pak SBY, tidak melakukan apa-apa. Presiden Jokowi berani melakukan itu dengan resiko bahwa dia akan dinyatakan sebagai anti-Islam seperti yang dikatakan itu. Jadi sekarang ini bagi dua, pokoknya yang perpu anti-perpu itu bela Islam, yang perpu itu anti-Islam. It's not that gitu loh. Dan negara bukan itu. Tapi Yang saya tadi bilang bukan itu. Dan itu adalah ini hati-hati. mengklarifikasi bukan Hati-hati bukan dalam bukan agama itu. tertentu. Bukan. Hati-hati. Karena apa? Karena negara ini adalah mayoritas Islam. Ya, ingat itu. Negara ini adalah mayoritas Islam. Konstruksinya dulu juga seperti itu. Pancasila itu sangat Islami. Itu dalam konteks itu. Jadi di dalam konteks kalau kita bicara tentang radikalisme, Saya kita nggak ngerti bicara kenapa ini kemudian jadi ke sana. sosialisasi dan sebagainya, itu harus dengan proses-proses dialog, proses-proses tanpa kekerasan. Kenapa tidak dibuat undang-undang? Perbaiki undang-undang ormas. Jadi ada yang di situ kalau di dalam konteks demokrasi yang disebut partisipasi penuh. Tapi konteksnya apa? Mbak Wisnu? Ini Saya kan juga ada- nggak tahu sebetulnya yang ini kan cuma Ada karena kecemasan. HTI kita sebut saja. Oh enggak, ada Kenapa banyak kita lain. kita seperti Ada banyak itu? organisasi yang mengklaim, ada banyak organisasi yang mengklaim pemahaman terhadap agama, terutama agama Islam, Di itu situ kebenaran letaknya terhadap agama pendidikan, Islam. ya. Saya orang Baik Islam, pendidikan di rumah saya tidak, maupun pendidikan tidak di bisa karena sekolah. itu sudah masuk, karena itu sudah masuk ke ranah publik. Ya, itu kan lebih wasit ya, Pak. Iya, Oke. sudah masuk ke ranah publik. Ini Sengaja saya tidak membiarkan Novia bicara karena saya tahu perempuan. Dibandingkan dengan power base Disinilah kita harus mengakui pendekatan bahwa kekuasaan. para ibu jauh lebih Lebih berkualitas. banyak berbicara.